Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita meluangkan waktu sejenak merenungkan firman Tuhan hari ini melalui RHK. Mengawali, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami berterima kasih, mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami selalu baru setiap hari. Kami akan merenungkan, mendengarkan firman, kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat fokus dan mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Yang berbunyi, "Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus." Demikian pembacaan kita pada hari ini. Tema renungan hari ini adalah gereja tidak boleh terbagi-bagi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu kesatuan dalam Kristus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menegur dengan tegas keadaan jemaat yang mulai terpecah. Mereka tidak lagi berjalan sebagai satu tubuh, melainkan membentuk kelompok-kelompok berdasarkan tokoh yang mereka kagumi. Ada yang mengaku pengikut Paulus, ada yang merasa lebih cocok dengan pengajaran Apolos, ada pula yang mengangkat nama Kefas. Bahkan ada yang menggunakan nama Kristus untuk membenarkan sikap dan kepentingan mereka sendiri. Jika kita perhatikan, tokoh-tokoh yang disebutkan Paulus bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Paulus dikenal sebagai pendiri jemaat dan penginjil yang setia. Apolos memiliki kemampuan mengajar dan pengetahuan kitab suci yang baik. Kefas atau Petrus adalah rasul yang berjalan langsung bersama Yesus. Namun persoalannya ada pada sikap jemaat yang mulai meninggikan manusia lebih dari Kristus. Tanpa disadari, perbedaan karunia dan latar belakang yang seharusnya memperkaya gereja justru menjadi sumber perselisihan. Fokus jemaat bergeser dari Kristus kepada figur manusia. Disinilah perpecahan mulai tumbuh dan kesaksian gereja menjadi lemah. Bayangkan sebuah tim kerja yang terdiri dari orang-orang dengan keahlian berbeda. Ada ahli yang merencanakan, ada yang terampil melaksanakan, ada yang teliti dalam mengawasi. Selama semua bekerja dengan satu tujuan, tim itu akan berjalan dengan baik. Namun ketika setiap orang merasa perannya paling penting dan mulai bekerja sendiri-sendiri, pekerjaan menjadi kacau dan tujuan tidak tercapai. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan ini juga relevan bagi kehidupan kita hari ini. Perpecahan tidak selalu muncul dalam bentuk konflik besar. Kadang ia hadir secara halus melalui sikap merasa paling benar, enggan mendengar pendapat orang lain, atau mudah membandingkan pelayanan satu dengan yang lain. Jika tidak dijaga, hal-hal kecil ini dapat merusak kesatuan tubuh Kristus.
Yesus sendiri mengingatkan bahwa setiap kerajaan, kota, atau rumah tangga yang terpecah tidak akan bertahan. Karena itu, kita dipanggil untuk hidup di bawah satu panji, yaitu Yesus Kristus. Dialah pusat iman kita, dasar pengharapan kita, dan tujuan pelayanan kita. Marilah kita mengoreksi diri. Apakah dalam sikap, perkataan, dan tindakan kita sudah mencerminkan semangat kesatuan? Apakah kita sudah belajar merendahkan hati, saling menghargai, dan bekerja bersama demi kemuliaan Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita untuk memelihara kesatuan dalam gereja, dalam keluarga, dan dalam setiap komunitas di mana kita ditempatkan. Biarlah melalui hidup yang bersatu di dalam Kristus, dunia melihat kasih Tuhan nyata di tengah kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada kami hari ini. Kiranya Engkau berkati kami, menolong kami, supaya kami menundukkan diri di bawah kehendak-Mu dan bukan kehendak dan kepentingan kami sendiri atau kelompok-kelompok tertentu. Tolong kami erat bersatu di dalam Engkau. Kami menyerahkan seluruh aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.